Engkau yang akan segala rahasia kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, hikmat-Mu sudah menyertai kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Eh, Pagi ini kita akan belajar mengenai tentang pelayanan lintas budaya dan konteksnya ya. Saya ambil buku dari ini, bukunya. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai misi misi pedesaan, misi perkota, misi kota dan dan strategi misi juga ya kita belajar. Sekarang kita masuk di dalam pelayanan. Pelajaran kita pagi ini mengenai tentang pelayanan lintas budaya dan kontekstualisasi. Artinya apa ini? Kontekstualisasi artinya kita itu pelayanan lintas budaya sesuai dengan konteks yang ada di dalam Alkitab. Itu maksudnya ya. Jadi kalau kita pelayanan atau kita penginjilan atau kita misi, kita jangan lari ke firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu harus kita sampaikan, apa yang firman Allah katakan itu yang kita sampaikan. Kalau firman Allah diam tidak berkata apa-apa, ya kita jangan menambahi dan jangan mengurangi sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan, coba kita buka di dalam Wahyu pasal yang terakhir. Wahyu pasal yang terakhir yaitu pasal 22 ayat yang ke-18, 19. Kita baca sama-sama ya kalau sudah dapat. Wahyu yang terakhir, pasal 22. Ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Atau sampai yang ke-20 bisa juga. 18 sampai yang ke-20 ya. Oke, sudah dapat semua? Amin. 1, 2, 3. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengulangi sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus." Amin ya. Jadi dikatakan dengan jelas bahwa kalau kita menginjil atau kita ber-PI ya, baik itu kita pelayanan di lintas budaya ataupun di wilayah sendiri, yang harus kita sampaikan itu adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi kita tidak boleh menambah dan tidak boleh mengurang. Dan kita harus tegas juga di dalam pelayanan. Jika itu tidak benar, ya kita katakan tidak benar ya. Firman Tuhan katakan, ya di atasnya, tidak di atas tidak. Selain itu adalah apa? Berdosa ya. Jadi kita belajar untuk benar-benar kita menjadi seorang utusan yang kontekstualisasi, yang benar-benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya.
Jadi kita akan belajar mengenai pelayanan lintas budaya ini. Kita akan masuk di dalam Allah dan budaya. Jadi jangan saudara pikir Allah itu tidak mengakui budaya. Allah kita itu adalah Allah yang berbudaya. Kalau kita perhatikan pelayanan-pelayanan dari Tuhan Yesus, ya, dari Yesus sendiri. Pada waktu Yesus, dia sebagai seorang misionaris yang pertama kali dia datang ke dunia, yang dia lakukan itu apa? Dia juga mengikuti adat orang Yahudi. Adat orang Yahudi yang dimana setiap kali dia hadir, dia pasti mengunjungi sinagoge. Kita tahu bahwa sinagoge itu adalah tempat sembahyang orang Yahudi. Nah itu. Jadi kalau merasa benar-benar dia itu adalah orang Yahudi, mereka kemanapun itu dia tidak memasuki sinagoge. Nah itu alasan yang pertama. Dan alasan yang kedua juga, orang Yahudi itu adalah orang yang tradisinya itu disunat. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa sunat itu tidak berguna. Ya kan? Tetapi kenapa sunat itu harus dilakukan oleh orang Yahudi? Nah itu kenapa alasannya? Kita tahu waktu zamannya Abraham. Sunat itu diberikan pada saat zamannya Abraham. Nah, pada waktu Tuhan memberikan satu perjanjian, perjanjian Tuhan itu bukan hanya dengan perkataan saja, tetapi perjanjian Tuhan itu benar-benar dimenteraikan di dalam kehidupan kita lewat sunat itu. Nah, sunat ini mengingatkan kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel itu secara tidak langsung itu ingat bahwa perjanjian Allah itu sudah ada di dalam kehidupannya. Nah, selain itu juga Tuhan juga mengingatkan secara tidak langsung, ya, ini maaf. Setiap kali kita kalau bangun pagi, kita itu pasti ke kamar mandi. Ya, khususnya bagi cowok, ya, karena dia itu sebagai kepala keluarga yang harus menjadi imam, yang harus membawa keluarganya itu untuk datang kepada Tuhan. Makanya dengan adanya sunat itu, begitu bangun pagi, ingat perjanjian Tuhan ada di dalam diriku. Jadi bangun pagi itu harus apa? Mencari Tuhan. Itulah tujuannya sunat. Tetapi pada waktu Yesus datang ke dunia, sunat secara lahiriah itu sudah tidak berlaku. Tetapi yang berlaku itu adalah sunat secara rohani. Nah, sunat secara rohani itu artinya apa? Kedagingan kita itu dilepaskan. Berbicara soal sunat itu adalah pemotongan daging. Nah, jadi kedagingan, sifat-sifat kedagingan itu harus kita lepaskan. Itu secara rohani. Itulah sebabnya Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Kalau hukum Taurat itu tidak digenapi oleh Tuhan Yesus, kita itu masih tetap di bawah dosa. Karena Taurat itu, hukum Taurat itu begitu kejam. Mata ganti mata. Kau tonjok mata saya sampai bengkak, aku pun akan tonjok matamu sampai bengkak. Itulah hukum Taurat. Itulah sebabnya Yesus datang, hukum Taurat digenapi, semuanya diganti hukum kasih karunia, hukum anugerah. Nah inilah contohnya. Contohnya bahwa Yesus itu benar-benar juga masuk di dalam budaya. Mengakui budaya. Tetapi karena kebudayaan atau adat istiadat yang dilakukan oleh manusia itu sudah salah kaprah. Salah kaprahnya apa? Sudah ada unsur-unsur ke magic. Sudah ada unsur-unsur kejahatan. Nah itulah sebabnya
kita harus kembali kepada kontekstualisasi, kembali kepada Alkitab. Jadi kita boleh melakukan adat istiadat silakan, enggak apa-apa. Tapi kita harus lihat adat istiadat yang bagaimana yang perlu kita masukkan di dalam Injil. Perlu kita adat istiadat itu kita lempar jauh-jauh. Itu harus tahu, saudaraku yang kekasih. Jangan sampai kalau kita tidak tegas dengan adanya budaya-budaya, jangan sampai seperti contohnya khususnya adalah orang Katolik. Orang Katolik masih apa? Makanya orang-orang Chinese itu kebanyakan itu larinya ke Katolik. Karena apa? Oh, kalau di Katolik masih boleh kok pegang garu, masih boleh berdoa di depan mayat, masih boleh itu. Nah, jadi jangan sampai nanti kita merintis, nanti kita menjadi gembala yang nggak apa-apalah biarin aja, yang penting jemaat banyak. Itu kita berdosa di hadapan Tuhan. Karena keselamatan jiwa-jiwa, keselamatan jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita itu juga tanggung jawab kita bagaimana kita mengembalakan mereka. Ini ya. Jadi ingat, dan kita akan melihat di dalam Matius pasal yang ke-15. Kita buka Matius pasal yang ke-15. Perikopnya di situ dikatakan mengenai tentang perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Nah, kita baca mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama ya, jangan ada yang mendahului, sama-sama. Sudah dapat semua? Amin. 1, 2, 3. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum masuk." Tapi jawab Yesus kepada mereka, "Maka kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya, pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu menyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, jadi jelas di sini ya bahwa adat Yahudi di situ dikatakan sebetulnya bukan hanya adat orang Yahudi saja, kalau mau makan itu harus cuci tangan. Kita semuanya itu punya adat, punya cara untuk kalau mau makan cuci tangan, menjaga apa? Kebersihan. Nah, kenapa pada waktu itu Yesus bersama dengan murid-muridnya dia mau makan tidak cuci tangan, sampai orang Farisi mengatakan, nah kita lihat pada waktu itu Yesus dan murid-muridnya sedang di dalam perjalanan. Nah di dalam perjalanan itu ada air tidak. Nah ini yang jadi istilahnya kita juga harus tahu sikon ya. Contohnya kalau saudara pelayanan misalnya di daerah Manado,
Kalau pelayanan di daerah Manado itu sangat kuat sekali memegang ini kesopanan, sopan santun. Apalagi kalau mau masuk rumah ya, pulang dari pergi, nggak nyelonong aja, mesti harus apa? Siang, sore, kalau kita nyampe. Selain itu shalom. Nah, dan kalau ketemu dengan orang-orang di jalan, baik itu orang itu tidak kenal dan apalagi khususnya orang tua. Kalau orang tua itu sudah melihat kita, kenal tidak kenal kita panggil ibu atau bapak. Oh, kalau di Manado istilahnya nggak ada bapak ibu, om tante. Nah, pasti apa? Pagi om, siang om, tante. Nah, itu. Jadi istilahnya kita harus tahu. Jadi kalau kita pelayanan di satu daerah kita tidak melihat sikon yang ada, kita nggak akan diterima. Nggak akan diterima. Dengan adanya kita tidak kasih salam aja, nggak akan diterima. Dianggapnya itu apa? Wah, ini sudah nggak punya aturan ini, begitu. Ya, jadi kita harus melihat lingkungan yang ada dan daerah yang ada. Selain itu lagi, apa yang harus kita perhatikan lagi? Kalau di Medan ini sudah pernah saya sampaikan, ya. Di Medan itu sangat kental sekali juga adat istiadat mereka. Sedikit-sedikit kalau mereka berkumpul dengan keluarga ada acara pasti panggil pendeta. Pendeta yang mesti harus kasih firman dulu atau kasih kata-kata dan doa. Nah, itu pun kita nanti harus tanya tujuannya kumpulan ini untuk apa dan apa gitu. Dan waktu itu biasanya kalau yang saya tahu ya, karena saya pernah melayani di Medan 4 tahun. Nah, di situ mereka kalau dengan orang-orang tua yang umurnya sudah 80, 70 gitu ya, apalagi sudah sakit-sakitan dan sebagainya, mereka cepat membuat apa? Semua dikumpulkan keluarga. Nah, keluarga dikumpulkan semua dengan tujuan apa? Mereka masak-masak dan mereka apa? Dari anak pertama, mantu pertama, cucu-cucunya semuanya nyuapin satu sendok supaya mereka didoakan. Nah, kalau dengan adanya begitu, itu tidak salah. Karena kita ingat kembali kepada peristiwa kejadian. Waktu zamannya si Yakub dan Esau, Ishak kan? Nah, Ishak menyuruh Esau berburu untuk mengolah masakan. Karena dia akan diberkati. Nah, yang si ini nggak terima. Yakub disuruh juga. Nah, ini kan, nah itu nggak masalah. Kita doakan nggak masalah. Jadi ingat, kalau dipanggil oleh jemaat kita harus tahu. Ditanya sejelas-jelasnya tujuannya untuk apa dan apa dan apa. Kalau memang sesuai dengan Alkitab, nggak apa-apa, lakukan. Jadi kita harus tegas. Jangan apa? Wah, nanti kalau saya tegasi, saya nggak punya jemaat, pada lari. Nanti pindah ke Katolik, nanti pindah ke sini. Nah, kita jelaskan dengan baik-baik ya. Tuh. Kalau memang tujuannya benar enggak apa-apa. Kita terima. Jadi makanya saya anjurkan kalian itu benar-benar kuasai Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Supaya kalau jemaat minta apa-apa itu kita sudah tahu. Oh, ini enggak apa-apa. Kita kaitkan dengan Alkitab. Oh, enggak apa-apa. Kita layani aja gitu. Ya, sesuai dengan bahwa Tuhan itu juga di atas budaya. Bahwa Yesus pun juga dia tetap memegang adat istiadat. Bahkan khususnya di situ dikatakan jangan sampai agama, ajaran firman Tuhan itu kita singkirkan demi adat istiadat. Kalau tadi kalian menyimak, membaca. Nah,
orang kalau sudah lebih tinggi adat istiadatnya dari kebenaran firman Tuhan, akan sesuai dengan firman Tuhan katakan apa? Bangsa ini memuliakan aku hanya dengan bibirnya, tetapi lebih dekat kepada adat istiadat. Jadi kita harus ingat, tegas ya, tegas di dalam hal melayani Tuhan. Baik kita menginjil, baik kita nanti membina jemaat. Nah, kita lihat bahwa yang pertama adalah beberapa pendapat. Yang pertama, Allah melawan budaya. Kenapa Allah melawan budaya? Tadi bahwa Allah itu juga berbudaya. Tetapi di sini Allah melawan budaya. Artinya Allah itu tetap berbudaya, tetapi Allah juga melawan budaya kalau budaya itu sudah dicampur dengan mistik. Nah, inilah ketegasan Allah kita. Inilah kedaulatan Allah kita terhadap budaya. Nah, jadi kita pun juga harus tegas. Ya, karena roh yang ada di dalam kita itu adalah roh yang tegas. Roh yang mampu untuk menundukkan segala-galanya. Jadi makanya kita melayani Tuhan jangan main-main, yang serius. Melayani Tuhan andalkan Roh Kudus. Jangan andalkan kekuatan kita. Jangan andalkan nilai-nilai kita yang bagus. Jangan andalkan kita, wah itu aja yang disampaikan. Pelajaran di Bisom. Jangan. Kita terima apa? Kalau kita sudah tahu itu pelajaran, berarti Tuhan mengingatkan kita lagi. Setiap dosen mengajar, walaupun ada kesamaannya, itu tidak 100% sama. Pasti ada yang lain-lain. Pasti ada perbedaan. Nah ini ya. Jadi kita kembali lagi. Ingat ya. Jadi Allah pun juga menentang budaya. Kalau budaya itu sudah dicampur dengan adanya mistik-mistik itu. Dan kita melihat lagi di sini dikatakan Allah berada dalam budaya. Tadi saya sudah singgung dan saya sudah jelaskan bahwa Allah pun juga memegang adat. Yang pertama adalah menghormati orang tua. Menghormati orang tua di sini pada saat orang tua masih hidup. Pada saat orang tua masih hidup, itulah kita sayang, itulah kita hormati, itulah kita kasih makan yang enak-enak. Bukan nanti kalau sudah orang mati, orang tua kita sudah tidak ada, baru kita kasih sesajen yang harga yang mahal-mahal. Buah anggur yang mahal-mahal. Masa hidupnya gak pernah dibelikin anggur. Masa hidupnya gak pernah dipotongin ayam. Masa hidupnya gak pernah dipotongin kerbau dan sebagainya. Ya kan? Tapi kalau sudah mati ya lah. Adat-adatnya. Wah, potong kambing lah, potong apalah, sampai apa dan sebagainya. Nah ini. Jadi ingat. Ingat ya. Bahwa Allah pun juga tidak setuju dengan adanya budaya atau adat yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Dan yang ketiga dikatakan Allah di atas budaya. Artinya apa? Allah itulah yang mengendalikan, yang menguasai budaya. Silakan berbudaya. Silakan, tidak apa-apa. Justru malah ya, saya pernah 2 tahun yang lalu sebelum Covid, saya pernah mengadakan Dayak bermazmur di daerah Patok. Patok itu yaitu daerah Samalantan terus itu, daerah Patok.
sempat saya mengadakan. Waktu acara 17 Agustus, saya izinkan silakan pakai baju daerah. Saya minta khususnya baju daerah Dayak. Karena mayoritas kita di daerah Dayak, saya bilang gitu. Daerah Patok itu adalah daerah Dayak Dameo. Nah, silakan kita pakai lagu-lagu rohani. Siapa yang bisa lagu rohani pakai bahasa Dayak silakan dan sebagainya. Saya ajak mereka untuk pawai karena itu 17 Agustus. Pawai dengan lagu-lagu rohani. Dan puji Tuhan kepala desa semuanya turun semuanya dan sebagainya itu. Jadi nggak salah kita ya. Kita pegang budaya kita nggak salah. Tetapi ingat sesuai tidak dengan Alkitab itu yang terpenting. Dan kita lihat lagi di sini. Yang keempat adalah Allah di atas namun melampaui budaya. Jadi ingat, Allah itu berkuasa atas budaya dan Allah pun juga berkuasa untuk meniadakan budaya. Jadi ingat, Allah berkuasa atas budaya karena dia bisa mengadakan budaya dan bisa menghapus budaya yang ada. Nah, ya. Jadi ingat, gereja yang nanti saudara rintis, saudara apa? Saudara harus benar-benar berpegang kepada Alkitab, benar-benar melayani sesuai dengan kontekstualisasi. Sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dan kita akan masuk, dikatakan ada hubungan antara Allah dan budaya. Hubungan Allah dan budaya itu apa? Tadi yang sudah kita baca di dalam Matius pasal 15. Hubungannya. Seperti contohnya tadi. Bahwa murid-murid itu ditegur karena tidak cuci tangan makan. Nah. Soal makan, cuci tangan dan tidak itu fleksibel ya. Kalau misalnya kita di perjalanan atau traveling, lagi travel, nggak ada air, ya kan? Kita ada air sih, ada air untuk minum sayang, takut kurang dan sebagainya. Pakai aja tisu. Zaman sekarang kan sudah nggak kesulitan untuk mencuci tangan, pakai tisu basah dan sebagainya bisa kan? Nah itu ya. Jadi istilahnya hubungan antara Allah dan budaya itu sangat kental. Bahkan contohnya adalah menghormati orang tua itu tetap, yang tidak menghormati orang tua itu akan dikutuk, ya kan? Nah, dan sebagainya. Budaya terbagi atas dua bagian. Besar yaitu suprakultural dan kultural. Apa yang dimaksudkan dari suprakultural? Suprakultural ini adalah kebudayaan. Kita akan melihat bersifat absolut ya. Jadi budaya suprakultural itu bersifat absolut. Artinya benar-benar nyata. Nah, ini kebudayaan yang benar-benar nyata itu khususnya kalau misalnya budaya itu dicampur dengan mistik-mistik. Itu akan terjadi karena apa? Karena kita mempercayai roh nenek moyang. Kalau kita tidak mempercayai roh nenek moyang, iblis tidak akan bekerja. Contohnya, waktu saya pelayanan bergabung, ada kontrak perjanjian pelayanan dengan Touch Ministry. Nah, di situ ada seorang Irian. Orang Irian ini dia bersaksi, bercerita, katanya waktu orang tuanya meninggal, katanya setiap kali
orang tuanya meninggal itu dia suka datang-datang. Dan kamar orang tuanya itu yang meninggal tidak ada yang berani masuk. Tidak ada yang berani membuka. Dikunci terus kamar itu. Jadi kalau dia datang, katanya dia datang, benar-benar kamar itu, di dalam kamar itu mereka dengar. Semua sekeluarga dengar. Terus dia bilang, opa datang, opa datang. Diam, 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 diam. Nah, apakah itu Alkitabiah? Sedangkan Alkitab mengatakan orang hidup itu sudah terputus dengan adanya orang mati. Rohnya orang mati, dunia orang mati dengan dunia orang hidup itu sudah beda. Kenapa mereka masih percaya dengan apa? Dan dia tahu jam-jamnya datang itu dia tahu. Biasa datang sekian gini. Nah, kalau sudah datang, kamar dibuka sebentar dengan ngeri-ngeri, takut dikasih apa? Rokok, sirih, dan sebagainya. Nah, ini. Itu sudah Kristen. Nah, jadi makanya kita khususnya kita sebagai hamba Tuhan, putuskan budaya-budaya yang masih mengandung mistik. Budaya-budaya yang masih mengandung tahayul-tahayul. Kalau itu kita percayai ya tetap terus muncul. Karena iblisnya apa? Wah, itu orang percaya. Menjadi-menjadi. Tapi kalau kita tidak percaya, iblis tahu. Oh, dia nggak percaya. Kalau saya nanti mencoba, saya malah diusir. Dia panggil nama Tuhan Yesus. Nah, itu. Jadi intinya itu hanya kita jangan percaya. Itu. Ya, kita sampaikan kepada jemaat. Ada juga kesaksian dari jemaat yang di Medan. Katanya dia itu dapat roh dari opungnya. Opung itu sama aja kakek. Opa itu ya. Nah, setiap kali kalau roh itu mau datang, sini itu bergerak. Sini itu bergerak gitu. Nah, tandanya roh itu datang. Kalau roh datang itu dia sudah ngomong sendiri. Ini. Nah, itu. Nah, suatu ketika dia baru menikah ya. Dan suaminya itu nggak tahu kalau dia itu punya masih terikat dengan roh dari opungnya gitu. Nah, suatu ketika malam-malam sini bergerak-gerak bunyi sendiri, bergerak-gerak bunyinya tuh seperti tok 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 gitu. Nah, malam itu kaget, suaminya bangun, bunyinya keras sekali. Nah, suaminya ketakutan. Ini kesurupan atau gimana? Besok paginya ke pendeta. Nah, di situ akhirnya didoakan, diputuskan. Nah, jangan mau percaya lagi. Nah, jadi istilahnya kalau kita mendapat dari orang-orang tua kita, dari nenek-nenek moyang kita, jangan percaya lagi ada di tubuh kita. Kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus, Roh Kudus yang berkuasa di dalam hati kita. Apalagi kalau kita sudah dibaptis, sudah lahir baru. Jadi sudah tetap mengatakan bahwa saya sudah tidak ada lagi ikatan-ikatan roh itu. Di dalam nama Tuhan Yesus sudah tidak ada. Tapi kalau kita ingat terus, iblis tahu, oh dia masih ingat kok. Nah, dicoba terus. Nah, tapi kalau saya sudah putus hubungan, saya sudah tidak ada lagi. Tubuh saya adalah bait roh Allah yang tinggal, bukan roh nenek moyang. Pasti sudah putus hubungan itu, ya. Jadi kita percaya dengan iman kita bahwa roh-roh apapun sudah tidak ada
dan tidak lagi menguasai kehidupan kita, ya. Oke. Kita akan melihat terus. Coba baca di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Sudah dapat semuanya? Amin. Baca 1, 2. Itu belum, itu masih buka-buka Alkitab. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Iya. Jadi satu hal, kita jangan ingat-ingat lagi cerita-cerita dari nenek moyang kita yang bersifat mistik. Dan jangan lagi kita terima yang takhayul yang tidak masuk akal kita, apalagi tidak sesuai dengan Alkitab itu. Ya, benar-benar hidup kita harus dikuasai oleh firman dan Roh Kudus. Itu. Jadi jangan ingat-ingat lagi. Ya, Daniel, jangan diingat lagi itu semuanya. Semua yang dapat dari ini putus hubungan, sudah tidak ada lagi. Ya, oke. Dan kita lihat lagi. Kalau kultural, ya tadi kan budaya ada 2. Yang pertama adalah budaya kultural bersifat absolut. Ada kenyataan dan kebenaran. Itu artinya ya. Nah, catat. Kalau kultural bersifat relatif. Tahu artinya relatif? Relatif itu artinya dia itu termasuk fleksibel juga. Ya. Oh. Sini saya catat aja di papan tulis. Budaya ada 2. Yang pertama, suprakultural bersifat absolut. Artinya absolut itu benar dan nyata. Ya. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Yang kedua, kultural. Bersifat relatif. Atau bisa juga fleksibel ya. Fleksibel. Artinya budaya itu bisa menyesuaikan keadaan, ya kan? Artinya budaya yang bisa menyesuaikan keadaan itu dari kitanya yang bisa, ya dari kitanya yang mengendalikan budaya itu. Misalnya kita di daerah Manado, contohnya ya tadi, nggak bisa pulang pergi langsung nyelonong, nggak ada selamat siang, nggak apa, itu langsung ditegur itu. Nah,
Jadi istilahnya pakai, ya kalau saya perhatikan ya kan, itu sudah normal istilahnya ya. Tapi kalau di kalangan Batak, di kalangan yang lain-lain itu nggak ada yang seperti di Manado begitu, tuh nggak ada gitu ya. Jadi istilahnya inilah. Jadi budaya itu bisa fleksibel, relatif, itu kita yang menguasai. Bukan kita dikuasai oleh budaya, tapi budaya itu harus kita kuasai. Seperti Yesus menguasai budaya, ya itu. Nah, udah ya? Sudah. Jadi menurut amanat agung Allah, ya, kita masuk di dalam buku ini. Nah, sebelum kita masuk di dalam buku ini, di sini ada pertanyaan enggak? Sudah selesai ya? Nah, yang di sini sudah selesai. Kita masuk di dalam pengantar pelayanan lintas budaya dan kontekstualisasi. Nah, kita melihat ya bahwa menurut amanat agung kita itu diperintahkan untuk melintasi budaya. Tuhan izinkan lewat amanat agung. Dan amanat agung mengatakan pergilah, jadikanlah semua suku dan bangsa untuk menjadi muridku. Ya kan? Berarti kita harus melalui atau melewati budaya yang ada. Saat ini kalian itu sudah belajar melewati budaya. Contohnya apa? Kalian di sini itu sudah belajar sebetulnya. Sudah belajar tentang melintasi budaya. Contohnya, Yuni itu daya apa? Ahe. Nah, sekarang saya tanya, Yosua daya apa? Nah, itu kan sudah beda sukunya, ya kan? Bahasanya pun juga jelas beda kan? Nah, itu berarti kalian sudah melintasi. Nah, sudah belajar sedikit perbedaan antara budaya. Nah, ini. Jadi disinilah saudara belajar. Walaupun ada perbedaan cuma sedikit. Nah, ini ya. Jadi ngerti ya? Sudah. Kita lanjutkan lagi. Menurut amanat agung, kita diperintahkan untuk melintasi pemisah budaya ini untuk menjangkau semua suku ini. Yang dimaksudkan dengan istilah bangsa dalam firman Allah, perhatikan ya. Yang dimaksudkan, saya ulangi, dengan istilah bangsa dalam firman Allah ialah suku bangsa. Jadi kumpulan bangsa yang ada, itu yang perlu kita perhatikan. Di dalam penginjilan kita harus memperhatikan bangsa yang ada. Bukan berarti kita menggolong-golongkan, tidak. Dengan tujuan kita memperhatikan bangsa tersebut, suku tersebut, dengan tujuan supaya kita masuk di dalam firman Tuhan itu mudah. Jadi kita mengikuti gaya mereka. Seperti contohnya tadi saya katakan. Kalau di Manado itu kita nggak bisa. Walaupun kita sudah tinggal bersama-sama dengan mereka. Kalau kita masuk saja nyelonong. Nggak pakai selamat siang. Nggak pakai atau shalom. Kita ditegur. Begitu juga di jalan. Kalau kita ketemu orang-orang tua. Karena di Manado itu sifatnya mereka itu sangat-sangat ramah.
Walaupun tidak kenal pun juga mereka sering bertanya. Waktu saya di Manado, saya jalan pagi. Saya suka jalan pagi. Nah, saya ketemu dengan ibu-ibu. Dia langsung panggil. Istilahnya mereka itu apa? Nona. Nona dan Nyong. Nyong itu anak muda. Nah, dia sudah ketawa-ketawa. Nah, dengan adanya dia sudah ketawa ya kita langsung pagi. Oma, opa. Nah, sesuai dengan umur mereka. Nah, itu. Kalau mereka sudah ketawa-tawa kita cuek saja. Oh, kita sudah dinilai apa? Ini anak muda nggak punya aturan. Nah itu. Jadi kita harus tahu. Untuk memasuki satu daerah kita itu harus belajar. Khususnya itu belajar etika. Apa yang mereka pegang. Apa yang mereka lakukan. Nah kalau kita bisa mengikutinya. Kita akan diterima. Itulah kita belajar lintas budaya. Kita belajar suku dan bangsa. Itu bukan berarti kita menggolong-golongkan, tidak. Kita belajar dengan tujuan supaya Injil mudah masuk. Itulah tujuannya yang dimaksudkan di sini. Kita belajar ini. Oke? Saya teruskan lagi. Kata bangsa mengandung arti etis. Mengandung arti etnis atau suku dalam Alkitab. Jadi sebaiknya amanat agung ini dibaca atau ditafsirkan demikian. Jadikanlah semua suku bangsa menjadi muridku. Nah, tugas kita itu menjadikan suku bangsa. Kita nggak perlu memikirkan dulu yang jauh-jauh. Di pulau lain nggak perlu. Di Borneo ini aja sudah ada berapa suku? Sudah ada berapa suku Dayak di sini? Banyak kan? Nah itulah kalian belajar. Belajar dulu di daerah kalian. Kalau sudah berhasil di daerah kalian sendiri, barulah nanti Tuhan percayakan untuk kalian nyebrang. Ini ya. Nah, oke. Kita akan masuk di dalam suku bangsa dalam Alkitab dan pelayanan lintas budayanya. Berdasarkan amanat agung yang diberikan kepada kita, itu ada berapa? Ada 5 ayat amanat agung yang jangan kita lupakan. Yaitu apa aja? Ingat. Jadi jangan kita sempit ya ayat amanat agung AA atau A3. Yang pertama, Matius berapa? Ayat? Sampai? Ya. Terus? Markus. Ayat? Ayat kok 16? 4. 15 sampai 18. Terus Lukas 24. 44 sampai 49. Terus Yohanes 20.
Kok lari ke Timotius? Nggak ada hubungannya. Jadi ingat ya, inilah ayat amanat agung. Nah, kebanyakan orang hanya ingatnya cuma Matius saja. Tapi kita harus ingat ini. Oke, kita teruskan ya. 5 nas ini merupakan dasar yang kokoh untuk penginjilan dunia. Ini PI dunia. Kalau berbicara PI dunia berarti apa? Lintas budaya. Ini. Nah, ini. Nah, tujuan semuanya ini, tujuan dari amanat agung itu apa? Di mana? Di Wahyu pasal berapa? Ingat? Yang segala suku semuanya itu. Wahyu pasal 7. Ya. Ayat 9 sampai. Nah. Coba baca sama-sama. Sudah dapat semua? Amin. Amin. Baca. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang-orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tata dan di hadapan anak domba. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dari mereka berseru, keselamatan bagi anak yang duduk di atas tata bagi anak domba. Nah, perhatikan di dalam ayat yang 9 di situ dikatakan bahwa kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala apa? Bangsa dan suku dan kaum bahasa. Inilah tujuannya. Amanat agung disampaikan supaya semua suku, bangsa, dan kaum bahasa itu datang kepada Tuhan. Ini tugas kita semuanya. Jadi kalian di tempat ini kemarin sudah dikatakan bahwa kita itu bukan dicetak untuk menjadi orang dompeng. Ya. Kita itu dicetak untuk menjadi utusan-utusannya Tuhan. Jadi kalau kita menjadi utusan-utusan Tuhan berarti kita harus mempunyai karakternya. Bukan karakter orang dompeng. Bukan karakternya orang preman. Bukan karakternya juga orang-orang pengamen di jalan. Tapi kita ini adalah harus mempunyai karakternya Tuhan Yesus. Saya rasa sudah sampai di sini. Karena sudah jam 9. Masuk lagi. Oke. Udah silakan istirahat 5 menit.